Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Desa Pesarian sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini di Balai Desa Pesarian. Terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan, saya Sasa dari KPBB, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Hari ini seperti dengan judul pertemuan kita pada hari ini, kita akan melakukan yang namanya peluncuran pojok informasi yang berguna untuk ibu-ibu dan bapak-bapak adik-adik sekalian dalam mengetahui informasi mengenai bahaya dari limbah peleburan logam. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengadakan sedikit dialog yang akan dipandu dengan yang akan dilakukan oleh Pak Eko dari DLH. Tepuk tangan ibu-ibu, tolong. Selanjutnya ada Pak Agus. Tepuk tangannya sekalian semuanya tolong. Dan saya butuh, kalau sudah ada dua pria, saya butuh satu wanita. Mungkin ibu-ibu ada yang mau mewakili, ibu-ibu kades, ada yang mau maju? Ibu-ibu PKK? Satu orang. Nanti saya kasih tepuk tangan. Boleh, mungkin ada yang mau maju, Ibu? Boleh. Siapa yang mau maju mungkin? Ayo Bu. Kita Bu, siapa ini? Ayo, satu-satu semuanya kita sama-sama teriakin Ibu Daroja gitu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Bu Daroja. Udah, Bu Daroja. Asik. Tepuk tangannya semuanya dong. Terima kasih Ibu mau menjadi salah satu wanita di antara dua pria di sini. Oke, pada siang hari ini saya ingin melakukan dialog sih Bapak Ibu sekalian untuk kita santai aja berdiskusi bagaimana caranya tetap hidup sehat di area yang dikelilingi ya oleh tempat peleburan logam berat ya Ibu ya Bapak. Dan seperti yang kita tahu kan Pesarian ini juga termasuk salah satu daerah yang memiliki limbah bekas peleburan juga ya. Jadi saya di sini ingin ngobrol aja sih Bapak Ibu untuk semuanya lebih tahu bagaimana sih cara hidup sehat di area yang sebenarnya kurang sehat tapi kita bisa sehat seperti itu ya. Mungkin dari Pak Eko ada yang mau disampaikan dulu pertama. Sebelum ke Pak Eko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Eko, Pak Agus dengan Ibu Daroja, Sandi bawa peralatan tempurmu yang kemarin kamu bawa. Dia membawa alat tempur sendiri. Jadi bagaimana cara-cara melebur Bapak Ibu melebur yang yang baik dan terhindar ya. Cara mengurangi risiko. Nanti Sandi akan seperti apa sih bapak-bapak ibu-ibu yang memang agak sedikit lebih aman sebelum kita ke talk show dan juga sebelum kita meluncurkan yang namanya peluncuran pojok informasi di Desa Pesarian ya, yang kita punya hashtag di sini adalah pulihkan Pesarian. Jadi seperti apa dan kalau tidak salah bulan lalu ya Pak Eko dan Pak Lurah bahwa di salah satu sekolah sudah dilakukan awal pertama sekali pemulihan gitu ya. Nanti kita akan dengar juga ceritanya dari Pak Eko dan Pak Lurah seperti apa nih cerita yang kemarin melakukan pemulihan pertama sekali di Kabupaten Tegal, yaitu tepatnya di Desa Pesarian Kecamatan Adiwarna. Itu untuk saat ini kita bergabung di sini ada teman-teman dari Kementerian Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
terus ada ISP 3 ya dari DIDA ya, terus ada Pemprov Jawa Tengah, terus ada dari Kabupaten Tegal, dan juga di sini kami dari KPBB sendiri. Saya tidak berpanjang lebar karena kita harus menunggu Pak Kepala Dinas ya, Pak Agus. Untuk pertama sekali kita akan sedikit dialog, jangan panjang-panjang, tapi sebenarnya lebih banyak kita nanti akan dengar Pak Eko. Sebenarnya masyarakat itu maunya itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Waktunya Pak Eko paling banyak itu saya kasih 5 menit Pak. Kalau 10 menit itu udah biasanya pidatonya Pak Presiden biasanya Pak. Jadi ini jangan sampai 10 menit Pak Eko. Jadi seperti silakan waktu dan kabar saya persilakan. Monggo Pak Eko. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, wal quwwata. Yang kami hormati Direktur Utama KPBB Bapak Muhammad Safruddin beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pesarean, dan tak lupa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Sami sehat ya Pak, Bu? Alhamdulillah. Ya, itu adalah salah satu rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita, dan semoga pada siang hari ini Bapak Ibu kami juga bisa melaksanakan acara siang hari ini sampai dengan selesai dan sukses tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang lebar saya dalam kesempatan ini, dan semoga Bapak Ibu juga nggak bosan ya. Baru kemarin pertengahan bulan November kita kumpulan, mungkin ada yang hadir dan ada yang tidak, terkait dengan kegiatan pembersihan lahan terkontaminasi Desa Pesarean. Pada kesempatan ini saya mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Andes Agus Subagio, tidak bisa hadir tepat waktu. Insya Allah nanti di akhir acara atau di pertengahan beliau akan hadir, karena beliau ada acara 2 tempat di Kuarcap dan Kuaran. Kuarannya ada di Kecamatan Talang. Jadi mungkin Pak Agus selaku Kepala DLH akan datang dengan baju pramuka. Dia itu memang aktif di bidang pramuka. Termasuk saya juga sebetulnya juga harus ke sana, tetapi karena ada acara di Pesarean sehingga salah satu yang mengikuti acara pramuka. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah acara peluncuran pojok informasi pulihkan Pesarean. Jadi kita tahu bahwa Desa Pesarean telah terjadi banyak pencemaran akibat dari kegiatan sentra industri logam. Kegiatan ini memang sudah berjalan puluhan tahun ya, dari nenek moyang hingga sekarang, dan alhamdulillah dari kegiatan yang kita laksanakan kumpulan terus, kenyataannya pada tahun 2018 ini kita sudah melaksanakan pembersihan lahan terkontaminasi dari limbah B3 di halaman SMA SMK Penawajan. Walaupun hanya sebatas baru di halaman SMA Penawajan, tetapi ini adalah bukti nyata bahwa kita melakukan kegiatan ini yang diusung dari tahun 2000 kalau nggak salah, tentang relokasi yang dicanangkan oleh Pak Wakil Bupati almarhum Bapak Maminta. Beliau menginginkan supaya kegiatan peleburan waktu itu pindah di kawasan Tikebasen, tetapi beliau tidak sempat sampai dengan saat ini mengenyam hasil jerih payah dan pemikiran beliau. Ternyata di tahun 2018 sudah ada bukti nyata
upaya beliau, rintisan beliau untuk memulihkan Desa Pesarean dari pencemaran akibat kegiatan peleburan maupun pengecoran. Untuk tahun yang akan datang, kita juga merencanakan dengan Kementerian LH atau Lingkungan Hidup itu untuk pembersihan lahan yang ada di Damset atau yang bekas sentra peleburan belakang makam Sunan Amangkurat. Insya Allah besok tanggal 6 Desember saya beserta teman dari DLH akan mewakili dari Kabupaten Tegal membahas rencana pembersihan lahan yang ada di belakang makam Sunan Amangkurat. Jadi nanti di belakang Sunan Amangkurat itu yang Damset itu akan dibersihkan, diambil lagi seperti kemarin yang di SMA Benawaja. Jadi nanti dibersihkan, diambil, diangkat, terus dibawa ke perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan limbah B3. Kalau kemarin kebetulan PT Lut Putra Solder, Mas Haji Supandi, tepang ya Pak Haji Supandi. Nah, beliau yang kemarin mengerjakan tanah yang terkontaminasi itu untuk dibuat paving block, dan paving block yang dibuat itu sudah sebagian kecil, ini sebagian kecil, sebagian kecilnya sudah dihibahkan untuk menutup halaman SMA Benawaja. Nah, untuk tahun 2019 mudah-mudahan juga nantinya yang jadi pemenang tender, pemenang lelang untuk pembersihan lahan terkontaminasi yang ada di Damset itu Pak Pandi lagi. Insya Allah kalau beliau yang dapat mungkin akan seperti itu, ada CSR-nya. Paving block akan diberikan kepada desa untuk penataan lingkungan. Khususnya yang di Damset itu memang nantinya akan dibersihkan. Jadi nggak ada limbah lagi. Yang selama ini limbah di situ menumpuk, itu akan kita ambil, kita olah menjadi paving maupun batako. Tetapi oleh yang berizin, nggak boleh membuat paving batako masyarakat biasa yang ada di sekitar kita membuat dari limbah B3, karena aturan dan undang-undangannya itu memang melarang keras kepada mereka yang tidak punya izin. Nah, rencana itu nanti baru akan dibahas di tanggal 6 Desember. Mudah-mudahan nanti di tahun 2019 kegiatan pembersihan lahan terkontaminasi di Pesarean akan terwujud lagi, sehingga diharapkan dari kegiatan itu lahan yang terkontaminasi lagi hilang sudah dari desa Pesarean. Dan dengan hilangnya itu diharapkan juga kami berharap sekali pada Bapak dan Ibu sekalian yang masih melakukan kegiatan usaha pembersihan peleburan maupun pengecoran, jangan membuang limbahnya seperti yang sudah-sudah. Jadi limbah seperti limbah air aki bekas, terus peleburan maupun pengecoran maupun elektroplating diharapkan jangan ada di lingkungan di kawasan perkampungan, karena itu limbahnya akan mencemari lingkungan. Biaya untuk pembersihan itu tidak sedikit untuk pembersihan lingkungan. Direncanakan untuk yang di Damset itu kurang lebih 10 miliar. Aku dalam 10 miliar itu sepira tumpukannya Pak. Ayo selawase dari PNS 10 tahun baru 10 miliar duitnya kan namanya dewan maksudnya lembaga yang baru bangga lagi ngitungin duit ya dalam 10 miliar ya. Tapi kalau di rumah sendiri belum pernah yang namanya PNS belum bisa mengumpul 1 miliar aja susah ya, bertahun-tahun jadi payah kudu nyambi anggar dalam politik semua kayak. Makanya kegiatan pembersihan lahan terkontaminasi itu kita harapkan bisa sukses dan dibarengi oleh Bapak Ibu sekalian yang memiliki kegiatan usahanya mengolah limbah logam menjadi suatu ingot atau balokan. Itu jangan sampai membuang limbahnya sembarangan.
Karena yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian kan sing jenenge banyu sumur kan kuning ya, kuning mambune wesi. Nah itu kan salah satu dampak daripada kegiatan usaha perkebunan. Dan alhamdulillah pula di tahun ini di kawasan PIK Kebasen khusus untuk para pekerja dan pengusaha yang di sana itu sudah dibangunkan 2 bangunan. Yang satu adalah musola, yang 2 adalah tempat untuk bersih-bersih. Fungsinya untuk apa? Yang satu musola jelas untuk kita ibadah, ya, supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di sana itu tidak langsung kalau jam istirahat pulang ke rumah, tapi istirahat saja di sana. Di musola bisa sholat. Terus tempat yang kedua adalah bangunan tempat untuk bersih-bersih dan untuk makan. Jadi bapak ibu nanti yang bekerja di kawasan PIK tidak makan di area terbuka yang sudah seperti sekarang ini kan di area terbuka, campur debu, campur asap, ya, asap yang membawa debu masuk ke makanan, dimakan oleh panjenengan, otomatis ada limbah yang masuk ke dalam tubuh bapak ibu sekalian. Makanya kita memikirkan bagaimana caranya supaya para pekerja yang ada di sana bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Diharapkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bekerja di kawasan B nantinya waktu datang ke kawasan masuk dulu ke ruang pembersihan. Di sana nanti disediakan kayak semacam ruangan khusus menyimpan pakaian kerja panjenengan. Jadi pakaian kerja itu jangan dibawa pulang. Dan bapak-bapak ataupun ibu-ibu diharapkan kalau misalkan mau pulang itu sudah bersih-bersih dulu di sana. Bapak ibu itu yang bekerja di sana harus bersih-bersih dulu. Setelah bersih-bersih ganti baju yang tadi dibawa waktu berangkat dari rumah ke kawasan B, terus pulang sudah bersih. Nah, kalau bapak ibu yang selama ini dilakukan kan mestinya kan dari kawasan PIK wis manggone keringet ya, isine lebu, tekan omah, putune bapak sing duwe putu nopo anake sing dua anak cilik jaluk gendong, pas digendong nempel irunge nyedot ambekane, akhirnya lebu sing pakaian niku kan lebu manuk awake putu nopo larene jenengan, itu juga bahaya. Tanpa disadari itu adalah mengakibatkan terjadinya kontak yang menjadi anak itu akan terkena dampak dari debu yang dibawa bapak ibu sekalian. Makanya untuk tahun 2019 insya Allah di akhir tahun 2018 pembangunan itu sudah selesai. Setelah selesai nanti bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu sekalian. Saya kira itu, dan kami berharap ada kerjasamanya yang baik dari bapak ibu sekalian selaku warga desa Pesarian untuk selalu melakukan kegiatan usahanya menjaga lingkungan masing-masing agar jangan sampai terjadi pencemaran yang sudah seperti kemarin-kemarin. Karena memang yang namanya pembersihan atau pemulihan lahan itu biayanya tidak sedikit dan perlu pemikiran yang panjang. Nyatanya dari tahun 2014 kami mengundang dari kementerian, dari Amerika juga datang, dari Taiwan maupun dari Denmark, ya. Itu luar negeri sudah datang pada kesini. Itu baru tahun 2018 terrealisasi. Pinter tahun cobi 4 tahun ya, wis kanggo mewujudkan kegiatan pembersihan lahan 4 tahun, biayanya yo akeh. Maulane kita berharap kerjasama dari bapak ibu sekalian untuk bisa menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan karena tadi sudah dibatasi 5 menit katanya, nggak boleh panjang-panjang. Makanya ya. Oh, 14 menit. Aja maaf ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk Pak Eko dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
karena sudah 15 menit berarti Pak Lurah dan Ibu kan berarti udah diborong semua jadi 15 menit. Berarti kan bisa ngomong lagi. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit mengulas terkait dengan apa yang sudah kami bagikan dari Kabupaten Tegal, terus dari Jarida, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga KPBB. Mungkin di Bapak Ibu ada satu selebaran seperti ini, ya. Jadi ada proses yang memang harus dilalui tahapannya bagi para pengrajin ataupun pelebur aki bekas skala kecil, ya, yang ada di kawasan PIK Kebasen, ya. Mungkin ada satu voluntary atau relawan dari adik-adik sekolah. Ada dari adik-adik sekolah bisa tunjuk tangan, ya. Karena gini, logat bahasa saya dengan logat bahasa adik-adik sekolah itu mungkin adik-adik sekolah lebih mirip ketimbang saya, gitu ya. Baca yang ini saja saya agak bingung. Pengen urip sehat bergas, olah timbel sing aman. Itu kalau bahasa cengkoknya saya. Tapi kalau cengkok lokal sini itu ternyata begitu ada bapak-bapak yang baca kok beda ya cara bacanya. Jadi saya mau meminta salah satu adik dari sebelum buka Agus ya Pak, untuk memberikan sedikit edukasi terkait dengan yang ada di leaflet ini. Ada adik-adik kita kemarin yang dari sekolah mana tuh? Pena Wajah. Ada? Oke. Ada dua. Yang dari Pena Wajah siapa? Yang ukurannya L, badannya L. Badannya L. Sama saya dari SMK 1 Adiwarna, siapa? Ada? 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 Minta tolong. Silakan bersama saya ke depan, bareng-bareng. Yang satu lagi, yang Pena Wajah mana? Ini yang Pena Wajah. Dari mana sih namanya? Misbahul Anam dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Oke, SMK 1 Adiwarna. Fajar Maulana SMK Negeri 1 Adiwarna. Yang ini dua-duanya Adiwarna berarti. Yang dari Pena Wajah. Nah, itu. Saya kira sudah bapak-bapak. Enggak loh, saya guyon loh. Jadi yang pertama, bisa nggak sebenarnya ini diedukasi ke bapak ibu kita, ini kan selaku generasi milenial nih ceritanya, ya. Enggak, yang ini nanti memperagakan alat perang, alat perang bagi bapak-bapak yang akan pergi ke Kebasen. Nanti ada alatnya yang kita bawa seperti apa sih safety-nya untuk apa namanya itu cara bekerja, untuk paling tidak mengurangi risiko pada saat melakukan aktivitas di kawasan PIK Kebasen. Silakan yang paling ini saja nih. Alurnya apa aja sih yang harus dilakukan oleh bapak-bapak yang bekerja di sana? Silakan. Datang ke lokasi kerja, terus mengganti pakaian. Bagaimana mengurangi risiko timbul? Datang ke lokasi kerja, terus mengganti pakaian dengan pakaian kerja, menyimpan pakaian rumah di loker atau bungkus plastik dengan plastik atau tas. Terus mulai bekerja. Pada saat makan siang mencuci tangan dan mengganti baju. Selesai bekerja, bilas dan mengganti pakaian. Baju kerja ditinggal dan dicuci bila masih kerja. Memakan makanan banyak kalsium, rajin membersihkan rumah dari debu. Anak-anak bermain menggunakan sandal di luar rumah. Jadi memakai pakaian kerja. Tadi ada ya, memakai pakaian kerja ya, dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Pakaian-pakaian kerja yang memang safety itu seperti apa sih? Ada contohnya nggak, Sasa? Nah, contohnya itu kayaknya nih yang kita bawa agak gede. Jadi yang megang ini yang pakai nanti yang dia nih. Ya, ada kita. Nah ini yang megang nih. Ini yang pegang. Coba apa-apa saja. Nggak apa-apa. Ini kita harus peragakan supaya bapak ibu kita, karena ini generasi milenial, ya, generasi milenial nyontohin ke bapak-bapak ibunya bahwa cara-caranya itu apa saja sih yang harus dipakai gitu. Jadi jangan sampai nanti
oh kita nggak pernah diedukasi nih, gitu ya. Jadi yang minimal itu bisa mengurangi risiko, bukan tidak terpapar atau terpajan, tapi tetap akan terpajan, tapi minimal mengurangi. Ya, ini apa saja nih? Yang pertama safety helm, oke. Yang kedua ada di situ bisa dipakaikan safety helmnya. Ini akan full nanti sampai ke bawah, jadinya seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat, silakan. Yang kedua safety apa? Ya, kacamata atau Google, ya bahasanya bukan Google yang buat internet ya. Silakan dikenakan. Udah kayak rainbow kan? Ya. Oke, berikutnya adalah pakaian. Sudah turun, buka aja, buka strateginya, dipakein aja. Tuh kan, bingung tuh pakainya, bingung kan? Nah, itu ini adalah pakaian kerja yang cukup safety dan itu biasanya sebutannya adalah wear pants, ya. Sendalnya dibuka saja, tidak apa-apa, masukin caranya, ya begitu. Kalau di Jakarta ini namanya PPSU, Pak. Kalau di Jakarta PPSU. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Kita sembari menunggu Pak Kepala Dinas caranya. Habis itu terinspirasi jadi pengrajin bulu remote. Oke, ini safety-nya dari wearpad, silakan dikancingkan. Ini adalah salah satu. Yang berikutnya adalah sepatu boot atau shoes, silakan dibuka, sudah dipakai. Nah, biasanya yang paling ribet tuh yang terakhir biasanya. Ya, dimasukkan ke dalam. Ya, dimasukkan. Habis itu minta dibawa pulang aja ya Pak, katanya. Susah mudahnya gitu. Biasanya begitu. Jadi alat-alat seperti ini yang memang bisa dipergunakan oleh seorang pekerja pengrajin aki bekas skala kecil untuk mengurangi risiko minimal. Yang berikutnya adalah respirator atau masker, ya, atau masker. Silakan dipakaikan. Ya, silakan. Enggak itu nggak dipakai. Itu nggak dipakai. Itu hanya pembungkus saja. Silakan dari belakang. Ini udah kayak peragaan kalau kita lagi naik pesawat ya Pak. Silakan pakaikan ini ya. Bisa, ada dua. Ini ada satu lagi harus dipakaikan lewat belakang. Ada dua. Ya, ada dua. Silakan. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya. Ini kurang ketat ya, kurang ketat. Terus yang terakhir adalah ya, sarung tangan. Ya, silakan pakai ya, nggak apa-apa. Kan masih lama. Udah saya diminta tolong, relawan, dikerjain lagi katanya. Ini benar-benar ya. Bisa dibantu nggak San diketatin San maskernya San, nggak ketat soalnya. Habis itu nggak bisa nafas, susah. Dikencangin aja San yang pakai. Di atas helm bisa, dua-duanya bisa. Ya, oke, sudah. Nah, oke, sudah. Ini tangannya di ini apa? Tapi pada prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu ini sangat agak sedikit panas, tapi ini bisa mengurangi risiko bagi Bapak Ibu. Silakan. Nah ini, jadi minimal seperti ini. Seperti ini untuk bisa mengurangi risikonya Bapak yang mau berangkat bekerja ke kawasan Kebasen. Begitu sudah bekerja, di sana tadi sudah ada disebutkan bahwa baju yang dipakai oleh Bapak Ibu untuk bekerja ini jangan dibawa pulang ke rumah. Karena itu akan bisa memapak keluarga yang ada di rumah atau anak dan istri. Jadi akan ditinggal di sana dan dicuci di tempat di sana kalau memang perlunya menyucinya 2 hari atau 3 hari. Tapi dia 1 hari. Kalau Bapak Ibu punya 2
setel atau 2 pasang baju kerja seperti ini. Itu minimal untuk mengurangi risiko. Jadi inilah sebenarnya untuk bisa memproteksi kesehatan Bapak Ibu pada saat melakukan pekerjaan peleburan aki bekas di kawasan PIK Kebasen. Jadi saya kira brosur yang kami bagikan ini cukup bermanfaat bagi Bapak Ibu. Silakan kalau suaminya Ibu kalau mau kerja, yang ini udah belum nih, gitu ya. Dan juga kalau sudah selesai, ya memang cara mencuci tangan dan yang lain-lain mungkin di kawasan Kebasen kalau tidak salah Pak Agus sedang dibangun di cara penggantian dan yang lain-lain. Jadi ini yang akan dibawa ke sana dan itu tidak boleh dibawa pulang lagi karena itu sudah dipakai untuk bekerja. Saya kira itu penjelasan dari brosur ataupun leaflet yang kami bagikan ke Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik kita yang 3 orang ini menjadi champion untuk pemulihan desa Pesarean di Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal. Beri aplaus untuk adik-adik kita yang 3 orang. Oh, ini ada sesi foto ya? Oh, ada sesi foto. Sesi fotonya milenial lagi pakai Instagram begini. Aduh, ada-ada aja. Ini bertiga. Yang satu pakai di tengah-tengah, yang satu di tengah-tengah. Nah, silakan bertiga. Ini ada-ada aja ya. Ini kerjanya anak milenial nih apa? Ya? Jadi bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang punya media sosial Instagram, silakan di sini Instagramnya untuk Desa Pesarean itu ada Pulihkan Pesarean, ya. Silakan di follow ataupun dijadikan sebagai bahan campaign kita bersama, ya. Karena ini untuk demi kebaikan Desa Pesarean, bukan untuk mencari musuhnya. Kita cuma satu, untuk membersihkan kawasan limbah yang ada di sini. Itu musuhnya, itu yang masih di tanah ini, itu musuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan itu bukan musuh. Itu adalah bagaimana cara mengubahkan ekonomi di Desa Pesarean. Itu sifatnya itu. Musuhnya itu yang sudah ada di tanah itu yang menjadi limbah. Itu musuhnya yang akan diangkut ke tempat-tempat yang sudah berizin, Bapak Ibu. Oke, berikutnya sebenarnya seperti apa sih perkembangan pemulihan di Desa Pesarean? Waktu dan tempat saya kasih ke Pak Agus dan nanti kita interaksi dengan warganya. Itu sebenarnya apa-apa saja sih keinginan warga pada saat pemulihan Desa Pesarean ini yang sudah lama kita mimpikan bahkan dari tahun 2000 kalau tidak salah ya, bahkan sampai sekarang baru terrealisasi di salah satu sekolah. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Direktur KPPB beserta rombongan, yang kami hormati Kepala Dinas beserta rombongan, yang kami hormati Ketua BPD, Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, Posyandu, hadirin yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita diberi kesehatan, sehat walafiat, bisa bersilaturahmi dan bermuamalah. Salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati, Bu, Pak, saya alhamdulillah ngapunten ganggu istirahat panjenengan ditimbali mriki. Niki informasi. Dados profil Desa Pesarean niku luas Desa Pesarean niku 130 hektar. Dihuni 12.325 jiwa. Dengan hak pilih sampai 9.735. Dengan 37 RT, 8 RW. Pesarean niku dengan SK Bupati niku luas sing kumuh sekitar 41 hektar. Jadi dengan luas pemukiman sekitar 90 hektar. Dari 130 hektar niku luas pemukiman 90 hektar. Tapi SK Bupati wilayah kumuh 41 hektar. Jadi separuh dari pemukiman
yang dihuni masyarakat desa Pesarean kumuh, dianggap kumuh oleh Pak Bupati. Terus 41 hektar itu dianggap kumuh oleh Pak Bupati. Permasalahan di desa Pesarean secara fisik itu ada 3. Jadi tanah, air, udara. Tanah untuk sebelah selatan itu sudah tercemar dengan limbah besi. Dulu cerita-cerita orang dari wilayah selatan, orang tua kita dulu sering nanam besi untuk gelombang. Jadi makanya air di sebelah selatan itu mesti tercemar tercemar karat besi. Jadi baunya karat besi untuk wilayah selatan. Dan untuk wilayah sini tercemar limbah logam. Limbah logam selain besi itu aki bekas, itu timbal, kuningan, aluminium. Niku terpapar niku limbah. Nah, untuk penanganan tersebut untuk wilayah udara, alhamdulillah dengan adanya relokasi peleburan di desa Pesarean, udara Pesarean mending. Tembe mending Bu, Pak. Jadi tembe mending. Yang dulu waktu sebelum ada relokasi itu angka kesakitan untuk ISPA TBC itu lebih dari 300 orang per bulan. Itu baru di Puskesmas Adiwerna. Itu dulu sebelum ada relokasi. Di wilayah untuk wilayah RW 7 dan RW 8. Tapi alhamdulillah setelah ada relokasi turun sampai sekarang baru cuma 30 sampai 50 orang per bulan. Jadi alhamdulillah turunnya drastis. Moga-moga dengan adanya pemulihan lahan ini, jadi udah pun relokasi, udah tinggal lagi pemulihan lahan. Anggar pemulihan lahan ini, lahan yang mau dipulihkan, mungkin alhamdulillah bisa air bisa kita gunakan, air tanah untuk bisa kita digunakan. Jadi itulah upaya-upaya pemerintah untuk menyelamatkan warganya supaya tidak terkena penyakit. Walaupun yang menjadi tercemarnya air, udara, tanah adalah kita sendiri, tapi pemerintah tetap mengusahakan supaya masyarakat itu hidup sehat, memulihkan berapapun biayanya akan dilakukan oleh pemerintah. Contoh kenapa Bapak? Untuk wilayah Penawa Jamawa yang seluas 1.300 itu biayanya sampai 1,5 M. Bayangan panjenengan. Harga tanah yang mawon buatan ngantos 1,5 M, tapi hanya diketuk 50 cm itu setengah meter, itu biayanya sampai 1,5 M. Apalagi ini yang seluas sekitar 6.000 meter, itu biayanya lebih dari 10 M. Padahal tanah tersebut dijual tidak ada 10 M. Kalau tanah tersebut dijual cuma 500, 5.000 cuma 3 M. Jadi pemulihan itu niku mahal harganya. Jadi panjenengan ngapunten niku diberi pendidikan niki mau apa sih oleh panjenengan? Dari tim niki bekerja sama dengan Kementerian Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, SP3 Danida, Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, KPB itu Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal. Niku mboten dibiayai kali pemerintah Bu. Jadi niku LSM lingkungan mboten dibiayai kali pemerintah, tapi demi panjenengan niku memberikan pendidikan supaya panjenengan bisa hidup sehat, lingkungan sehat. Lah di wilayah panjenengan niku itu kan tercemar. Nanti dibolehkan, pemerintah mengusahakan, pemerintah desa atau pemerintah kabupaten membuatkan. Jadi pemerintah yang sudah membangun, desa yang sudah membangun, apa masyarakat intinya yang membangun, panjenengan tinggal nanti memelihara. Terus desa sudah membangun, kabupaten sudah membangun, pemerintah pusat sudah membangun, karena dana pemulihan yang dari Penawaja itu dari dana pusat.
Kementerian Lingkungan Hidup, berarti kan pusat membangun desa. Nah setelah dibangun dipulihkan, tinggal panjenengan iku sing miara kepripun carane supadosa tanah tersebut bisa dipertahankan, tidak dicemari lagi, ngoten. Jadi angger panjenengan suatu tempat, suatu wilayah tidak akan bisa berubah, tapi sing bisa berubah panjenengan sing manggoni. Tapi angger panggonan jenengan sing manggoni seruak, ya panjenengan sing kena penyakit. Tapi angger panjenengan sing manggoni boten seruak, kebersihan dijaga, lingkungannya, ya alhamdulillah jenengan bisa bertahan, bisa sehat, bisa senang, bisa gembira. Sebab makan panjenengan mangke napa malih niki nggih siwet rame-rame niki so nggih Kartu Indonesia Sehat. Padahal ngoten lho, padahal jenengan niku mboten nate mlebet. Mboten mesti mlebet, mboten mesti tercover. Karena apa niku? Niku kan wonten PBB, rekening listrik, ya kan? Angger SKTM bener, pelayanan desa niku pelayanan. Tapi angger rekening listrik 900 non subsidi, 1.300 ya alamat betul sangat mampukan. Jenengan berbondong-bondong daftar KIS, pengen angsal KIS Kartu Indonesia Sehat saking pemerintah, niku tandane napa? Tandane bahwa biaya untuk rumah sakit, biaya untuk kesehatan adalah mahal. Lah itu, dasarnya kita pripun? Teng harapan Anda mawon nginep terus hotel saniki kali rumah sakit niku lebih amalnya lebih mahal hotel, lebih mahal rumah sakit. Padahal hotel lebih luas, rumah sakit lebih sempit. Pelayanannya bagus hotel, tapi ruangan di rumah sakit itu lebih mahal. VVIP di harapan Anda itu 750 per hari. Cuma kamar top VIP 500. Apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 nyampe 200-250 itu per hari. Jadi kan biaya-biaya untuk kesehatan itu mahal. Makanya dengan adanya pendidikan kesehatan, pendidikan lingkungan untuk supaya menuju kesehatan itu tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan masyarakat hidup tidak sehat. Inilah usaha-usaha pemerintah, usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, bukan hanya difasilitasi membiayai di rumah sakit saja, tapi lingkungan yang tidak sehat supaya menjadi sehat. Ngapunten barangkali niki penyampaian kula niki kan dimengerti kali panjenengan. Napa selama niki kula melayani panjenengan boten sekeca, boten memuaskan atine panjenengan. Kula pribadi dan atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
ada saluran terkait dengan penyampaiannya tadi terkait dengan warga sudah mulai banyak yang berbondong-bondong untuk bikin kis. Itu kenapa sih? Karena kita tahu bahwa biaya berobat itu cukup mahal untuk saat ini ya. Jadi memang perlu di luar sisi yang formal yang kita lakukan seperti ini adalah bagaimana mencegah risiko, ya mencegah risiko. Tapi mencegah risiko ini biasanya yang paling bawah itu ibu-ibu. Gitu. Makanya di tengah-tengah kita itu ada ibu-ibu sekarang. Seperti apa sih Bu? Setelah adanya dari tahun ke tahun kita bertemu seperti ini, tapi baru sekarang ini tahun ini baru ada satu pertama sekali melakukan pemulihan, itu pun baru level di kawasan sekolah. Kalau keinginannya ibu-ibu sebenarnya seperti apa sih untuk sampai saat ini di Desa Pesarean Unggul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja sehubungan tadi dimintai pendapatnya tentang pemulihan Desa Pesarean dari limbah-limbah yang memang sangat mengganggu kesehatan warga. Saya mewakili warga mungkin sebagian ya Pak ya. Itu saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan dengan pemulihan ini, lokasi yang dulunya saya lihat begitu asri, banyak pohon bambu di situ, malah waktu kecil saya lewat situ juga merasa takut karena masih dalam tanda kutip kayaknya masih rawan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba berubah menjadi